naik haji itu, umroh itu jangan lupa doa kita ini, doa sapu jagat itu ini yang harus dibaca terus. Jangan hanya minta dunia, minta akhirat. Minta ampunan kepada Allah. Makanya baca istighfar sebanyak-banyak. Puji Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang terbaik yang dibaca di Arafah. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwa afdalnya yang paling utama doa yang dibaca di hari Arafah adalah doanya para nabi yang semua hadir di Arafah. Dan yang dibaca adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang menariknya Bapak dan Ibu di sini nggak ada permintaan sama sekali. Nggak ada permintaan sama sekali. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kekuasaan, baginya semua kerajaan. Tidak ada yang memiliki kekuasaan. Semua kekuasaan milik Allah. Kalau ada orang yang mendapatkan kekuasaan itu karena Allah bagi sedikit sekali. Walahul hamdu, karena Allah yang menentukan segala sesuatu, Allah yang mentakdirkan segala sesuatu, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka apapun yang indah, apapun yang baik, pujian itu kembali kepada Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu sangat berkuasa, mampu menentukan apa. Ulaika, siapa? Orang-orang yang tadi berhaji. Ulaika, mereka itulah, yaitu orang-orang yang tadi berhaji, melaksanakan ihram, melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, melaksanakan wukuf di Arafah, melaksanakan mabit di Muzdalifah, melaksanakan mabit di Mina, melontar, semua urutan haji dia lakukan. Dia lakukan. Ulaika lahum. Bagi siapapun yang melakukan itu, ibadah itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, melaksanakan seluruh urutannya dengan baik, menyempurnakan yang wajib semua dituntaskan, yang sunnah pun dilakukan. Ulaika lahum nasib. Bagi mereka bagian pahala, ganjaran, mimma kasabu, dari apa yang telah mereka lakukan itu tadi, tawaf, sa'i, ihram dan seterusnya. Ihram, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, ya, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah dan seterusnya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Al-kasab itu Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu pekerjaan yang diharapkan ada ganjarannya, ada upahnya, ada pahalanya. Makanya kerja untuk cari makan itu disebut kasab. Ini kerja kantoran, kerja tukang dan seterusnya, gajian bekerja yang berharap gaji itu disebut apa? Kasab. Disebut kasab yang kita harapkan kita dapat rezeki dari situ disebut dengan kasab. Nah, yang menariknya di sini ulaika lahum, yaitu orang-orang yang tadi melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, lahum nasibum mimma kasabu, dari apa yang mereka kerjakan. Dari apa yang mereka kerjakan. Jadi memang berharap pahala di dalam pelaksanaan ibadah itu harus. Makanya kata ihtisab banyak sekali digunakan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang populer tentang Ramadan misalnya. Man shoma Ramadan imanan, dan pahala. Berharap pahala. Bagian yang banyak. Maka orang yang mengerjakan haji, yaitu atau umrah, tawaf, sa'i dan seterusnya, dia akan dapatkan bagiannya. Nah, yang kita pertanyakan adalah yang diminta apa? Apakah dia meminta dunia? Maka Allah SWT katakan nasibuka, bagianmu adalah dunia. Tapi ketika kita minta dari semua proses itu adalah dunia dan akhirat, maka kita dapatkan apa yang kita minta. Apa yang kita minta. Jadi Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jatah kita atau bagian kita yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita mintakan kepada Allah. Oleh sebab itu mintalah yang paling mahal, yang paling berharga, yang paling bernilai. Apa itu? Surga Allah. Tidak ada lagi yang lebih mahal daripada itu. Surga Allah yang dilengkapi dengan ridho. Ketika masuk ke surga, lalu Allah ridho dengan kita. Waridwanu minallah. Fadlam minallah waridwana. Anugerah dari Allah
dan ridhonya. Kalau sudah Allah ridho, semua masalah selesai, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Semua masalah selesai. Masalah kita adalah apakah kita mendapatkan ridho dari Allah atau tidak. Allah ridho enggak? Oleh sebab itu fokus mencari ridhonya. Nah, ketika kita mendapatkan ridhonya, maka kita mendapatkan mimma kasabu yang banyak. Hasil daripada kerja itu yang banyak. Pahala yang bekerja itu yang banyak. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat cepat menghitung. Semua aktivitas, misalnya saya mengambil HP saya. Di tengah mengambil HP ini, dari detik saya menggerakkan tangan sampai sekarang, saya sudah memakan waktu. Makanya setiap aktivitas gerakan itu ada waktunya atau ada melekat dengan waktunya. Maka ketika orang ingin melakukan sesuatu yang banyak di dalam waktu yang singkat, maka dia akan mempercepat aksinya. Misalnya gitu, kita punya waktu dan kita diberi kesempatan untuk mengambil sebanyak-banyak yang bisa kita dapatkan dalam waktu 5 menit. Apa yang kita lakukan? Misalnya sebagaimana ya, ada acara yang mengatakan dikasih uang misalnya 10 juta, silakan belanja di supermarket dengan apapun dan asal bisa cukup 10 juta ini. Maka yang terjadi adalah orang berpikir bagaimana mempercepat gerak sehingga mendapatkan barang senilai 10 juta. Karena apa? Karena kalau gerakannya lambat, maka uangnya tidak bisa dipakai semuanya. Nah, begitulah ketika Allah SWT mengatakan sari'ul hisab, artinya apa? Allah bisa melakukan penghitungan lebih cepat dari yang bisa kita lakukan. Nah, ada orang yang bertanya, bagaimana dengan jumlah orang yang begitu banyak, semuanya dilakukan perhitungan dengan waktu yang sama? Kalau kita memang, manusia itu bisa fokusnya cuma pada satu titik, satu masalah. Kalau lagi ngitung, dia tidak bisa mikir yang lain. Tapi Allah Qadir. Dia sari'ul hisab. Tidak ada satu pun yang terlewat. Jadi ketika niat tawafnya adalah karena Allah, maka dia dapatkan. Ketika tawafnya tidak karena Allah, maka dia akan kosong. Sari'ul hisab, tidak terlewat apapun. Dalam waktu yang sama, siapapun bisa dihisab oleh Allah SWT. Dihitung pahalanya, dihitung balasannya, dihitung ganjarannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Wallahu sari'ul hisab, untuk memastikan seluruh rentetan ibadah kita dihitung pahalanya. Ya. Jutaan orang yang berhaji, niatnya, cara pelaksanaannya, itulah yang membuat dia bernilai di sisi Allah atau tidak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan Allah sangat cepat perhitungannya sehingga semua proses ibadah hajimu, semua proses perjalanan ibadahmu dari Indonesia, setiap langkah, satu langkah mengangkat, menaikkan derajat, satu langkah turun, menghapus dosa. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, haji itu adalah kesempatan untuk cari pahala yang sangat besar, ya, sangat besar. Nah, kalau kita diberi kesempatan untuk berhaji, maka jangan sia-siakan waktu kita. Kenapa? Karena Allah sampai mengatakan sari'ul hisab untuk menggambarkan bahwa Allah benar-benar dengan cepat menghitung semua kebaikanmu. Maka lakukan dalam waktu yang pendek, itu pekerjaan yang banyak.